Ayah, Bunda, dan Ananda semua, untuk asesmen kompetensi minimum atau AKM tahun 2021 SD Al-Kafah, insya Allah akan kita laksanakan pada bulan Oktober akhir pada siswa kelas 5. Jadi anak-anak kelas 5 mempersiapkan diri untuk AKM ini, dan video ini merupakan video sosialisasi sehingga mempersiapkan anak-anak dan ayah bunda untuk menghadapi AKM nanti. Selanjutnya, perbedaan soal UN dan AKM pada AN bisa dilihat pada tabel tersebut, di mana pada soal AKM untuk pilihan soal bervariasi, ada pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan untuk komposisinya pengetahuan 20%, aplikasi 50%, dan penalaran 30%. Untuk konteks, semua soal diberikan konteks baik personal, sosial, budaya, dan sains. Untuk teks, untuk stimulus soal atau pembukaan soal lebih panjang dibandingkan ujian nasional, yaitu bisa terdiri dari lebih dari 3 paragraf. Sedangkan untuk jawaban disediakan jawaban terbuka. Untuk alokasi waktu pelaksanaan AKM nanti, yaitu pada hari pertama diadakan tes literasi 75 menit dan dilanjutkan survei karakter 20 menit. Pada hari kedua tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Untuk tes literasi dan numerasi soalnya berjumlah 30 soal. Adapun penilaian atau komponen AKM ini yaitu 1. Literasi membaca meliputi teks informasi yang memberikan fakta, data, atau informasi sehingga pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan bersifat ilmiah, serta teks fiksi di mana teks memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan ataupun perenungan kepada pembaca. Sedangkan untuk numerasi atau matematikanya yaitu meliputi bilangan, pengukuran dan geometri, data, serta aljabar di dalamnya terdapat peluang ataupun perbandingan. Selanjutnya untuk proses kognitif, literasi membaca ini soal-soalnya berkaitan untuk menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Sedangkan untuk numerasi yaitu kepemahaman, penerapan, dan penalaran. Untuk konteksnya yaitu literasi dan numerasi sama, yaitu menyangkut personal, sosial, budaya, dan saintifik. Untuk keterangannya bisa dilihat pada tabel tersebut. Ini contoh soal literasi. Misalnya contoh soal literasi kelas 5 tentang persahabatan yang baik walaupun diperlakukan tidak baik tetap menganggap baik temannya itu. Bisa ayah, bunda, dan ananda semua baca pada soal tersebut. Nanti akan ada pertanyaan setelahnya. Oke, pertanyaannya seperti ini. Setiap pernyataan tersebut sesuai atau tidak sesuai. Misalnya, perjalanan kedua sahabat kemungkinan melewati padang pasir. Dari bacaan yang tadi bagaimana? Sesuai atau tidak sesuai? Iya, betul, yaitu sesuai. Selanjutnya, kedua orang tetap bersahabat dalam kondisi marah maupun susah. Ya, jawabannya yaitu sesuai. Pesan yang baik dituliskan di atas pasir. Pesan yang buruk dituliskan di atas batu. Pernyataan tersebut sesuai atau tidak sesuai? Ya, betul. Jawaban ayah, bunda, dan ananda betul, yaitu tidak sesuai. Untuk pilihan yang kedua, ini
pesan-pesan yang merupakan kesimpulan dari isi teks, yaitu ada pilihannya, pilihan ganda A, B, C, D, yang mana? Ya, betul, jawabannya yaitu persahabatan memerlukan sikap memaafkan dan membalas kebaikan. Selanjutnya, dari bacaan tadi kita cermati juga pantun berikut, cocok atau tidak dengan isi teks bacaan tadi. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Ya, betul sekali Ananda semua. Pernyataan isi pantun tersebut sesuai. Karena apa? Disuruh mendukung jawabannya. Jawabannya yaitu pada bacaan sahabat tadi, sahabat yang ditampar itu tidak berkata apapun, tapi menuliskan suatu kata di atas hamparan pasir yang berbunyi, "Hari ini teman baikku menamparku." Tulisan di atas pasir itu akan hilang bila terkena angin. Oke, untuk selanjutnya yaitu contoh soal ujian ke numerasi untuk kelas 5, yaitu untuk soal numerasi dalam AKM ini tidak langsung kepada jawabannya. Jadi anak diminta berpikir 2-3 kali langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Pada soal nomor 1 misalnya, Putri membutuhkan 750 gram coklat dan 1,5 kg gula untuk pesta ulang tahun. Saat ditimbang beratnya menjadi titik-titik kilogram. Coba anak-anak ibu ikut membantu mencarinya ya. Ya, 750 gram dijadikan kilogram yaitu menjadi 0,75 kg ditambah 1,5 kg. Hasilnya yaitu 2,25. Ya, jawaban yang betul adalah C. Untuk soal nomor 2, ini soal dasar juga, yaitu soal hitung campur perkalian tambah kurang. 30 kali 40 dikurang 750 ditambah 300 adalah, ya, untuk hitung campur ini 30 dikalikan 40 hasilnya yaitu 1200 dikurang 750 sama dengan 450 ditambah 300 sama dengan 750. Jadi jawabannya B. Yaitu tadi sekelumit pemaparan dari soal literasi dan numerasi. Selanjutnya dilanjutkan survei karakter yang dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosio-emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Ada 6 indikator profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia, kreativitas, gotong royong, kebinekaan global, bernalar kritis, dan kemandirian. Alhamdulillah untuk Al-Kafah, untuk SD Al-Kafah kita mempunyai yel-yel, yaitu cerdas, takwa, dan berakhlakul karimah. Dan insya Allah yel-yel kita ini, karakter anak-anak yang ada di SD Al-Kafah sudah sesuai dengan pelajar Pancasila, insya Allah. Ya, selanjutnya contoh soal survei karakter AKM kelas 5 ini. Jadi hal-hal yang dipelajari di sekolah, hal-hal baik apa yang bisa diterapkan. Ya, ini contohnya, Marco dan keluarga berjalan-jalan di taman. Kemudian mereka beristirahat di bawah pohon. Saat beristirahat, Marco melihat seorang anak membuang sampah di bawah pohon. Apa yang sebaiknya dilakukan Marco? Ya, pilihannya ada A, B, C, D. Silahkan dipikirkan. Ya, jawabannya yaitu A, menegur anak yang membuang sampah sembarangan untuk membuang sampah di tempat sampah. Tuh, jadi ada alasannya kenapa A. Kalau yang B, memberitahu ayah berarti tidak berani untuk mengungkapkan pendapatnya. C, melaporkan ke polisi tidak pas juga karena
hanya membuang sampah bisa memberi nasihat. Dan D, sangat tidak pantas untuk memarahi anak yang membuang sampah itu, karena kita bisa menegurnya. Selanjutnya, untuk survei lingkungan belajar ini menyangkut pengertian, pembagian, tujuan, aspek pelaksanaan, konsep, dan proses survei lingkungan belajar. Berarti lingkungan belajar yang membuat anak-anak belajar dengan nyaman di sekolah. Fasilitas apa saja, hal-hal apa saja yang membuat anak-anak bisa nyaman, senang, dan kreatif belajar di sekolah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk proses survei lingkungan belajar ini ada 3 penilaian kebijakan sekolah, yaitu 1 kebijakan sekolah yang meliputi keamanan lingkungan, kualitas program kerja, dan sistem supervisi guru. Selanjutnya penilaian kompetensi guru, pengelolaan kelas, pembelajaran kognitif dan efektif. Selanjutnya yang ketiga, penilaian kondisi orang tua, yaitu berkaitan dengan tingkat pendidikan orang tua, profesi orang tua, dan ketersediaan fasilitas belajar di rumah. Oke, Bapak, Ayah, Bunda, dan Ananda Soleh-Solehah, untuk mencapai keberhasilan AKM ini diperlukan kerjasama yang baik antara pihak sekolah, yayasan, komite, siswa, dan orang tua wali murid. Yang kami harapkan yaitu dukungan semuanya untuk kemajuan sekolah kita, yaitu program nasional ini yang insya Allah nanti bulan Oktober akhir kita jalankan. Mudah-mudahan dapat kita laksanakan dengan baik dan membuahkan hasil yang terbaik. Jaya Al-Kafah, jaya sekolahku.